Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners, jumpa kembali dengan saya Arifuddin Usman, jurnalis Tribun Timur pada program Bincang Bola Virtual edisi ke-49 dan hari ini pada Selasa 3 Agustus 2021 Tribuners, kita akan menghadirkan salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki oleh PSM Makassar, ya. Mungkin Tribuners dan juga fans ataupun juga supporter PSM Makassar sudah sangat akrab dengan nama Muhammad Rafli Asrul. Halo, Assalamualaikum Muhammad Rafli. Halo? Ya, Rafli? Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Oke. Ya. Bagaimana kabar? Waalaikumsalam. Bagaimana kabar, Tak? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Tribuners, ya pada hari ini kita hadirkan sosok Muhammad Rafli Asrul, salah seorang wonderkid atau pemain muda berbakat yang dimiliki oleh PSM Makassar, yang tentunya kita harapkan bisa memberikan kontribusi optimal kepada PSM Makassar. Dan sebelum kita berbincang panjang lebar dengan Rafli, kita akan lihat dulu sosok Rafli Asrul seperti apa pada video berikut ini. Rafli Asrul, wonderkid PSM jebolan Garuda Select. Muhammad Rafli Asrul lahir di Belajen, Enrekang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 19 Februari tahun 2003. Ia merupakan salah satu pemain PSM jebolan Garuda Select di Inggris. Melihat postur tubuhnya, Muhammad Rafli Asrul terlihat kurang ideal untuk memainkan peran sebagai gelandang serang. Namun, pemain asal Enrekang, Sulawesi Selatan tersebut mampu menutupi kekurangannya itu dengan permainan lincah, akurasi umpan serta tendangan. Pada Garuda Select musim 2, pemain asal PSM Makassar U16 ini mencetak 9 gol. Menempati urutan kedua daftar top skor tim, tepat di bawah Bagus Kahfi dengan 16 gol. Rafli Asrul mulai bermain sepak bola saat usia 12 tahun. Dia mengawalinya saat gabung sekolah sepak bola di Kabupaten Enrekang, lalu bergabung dengan Akademi PSM Makassar yang berada di Mamuju, Sulawesi Barat. Disinilah bakatnya mulai terasa. Pada Oktober tahun 2020, Rafli Asrul bak mendapat durian runtuh. Rencana Liga 1 mewajibkan pemain U20 di tim utama, membuat PSM mempromosikannya. Rafli Asrul naik ke tim senior dari PSM U16. Sayang, kompetisi Liga 1 2020 tak menemui kejelasan. Meski begitu, Rafli Asrul tak patah arang. Bersama 3 rekannya, Edgar Tamping, Fernando Pamungkas, dan Kakang Rudianto, mereka dipercaya kembali ikut program Garuda Select 3. Rafli Asrul pun diyakini akan menjadi tulang punggung Indonesia pada Piala Dunia U20 2023. Pelatih Garuda Select Des Walker membandingkan gaya bermain Rafli Asrul dengan gelandang serbabisa Chelsea asal Italia, Jorginho. Kini, ia memperkuat PSM Makassar. Kompetisi Liga 1 2021 menjadi harapan Rafli untuk mewujudkan mimpinya menjadi pesepak bola. Tribuners, demikian tadi sosok seorang Muhammad Rafli Asrul, wonderkid atau pemain muda berbakat yang dimiliki oleh PSM. Dan pada sore hari ini, Tribuners, kita akan berbincang panjang lebar dengan Rafli terkait dengan perjalanan karirnya hingga hari ini menjadi salah satu pemain PSM Makassar. Halo Rafli, mungkin bisa diceritakan kepada Tribuner ya, Pak. Soal perjalanan Rafli, mungkin dari awal ketika menyukai sepak bola dari kampung halaman seperti apa itu Rafli? Halo Rafli? Oke, mungkin bisa diceritakan. Ya, silahkan. Ya, Pak. Oke, silakan. Ya, awalnya sih saya mengikuti salah satu SSB di Kabupaten Rekang. Di usia 12 tahun, yaitu SSB 113 Panen Rekang.
yang berada di Kabupaten Rejang. Dari saya memulai karir saya untuk latihan setiap hari, dan pada saat 2015 saya mengikuti Liga Dan di Makassar. Oke, setelah itu dari Dan SSB itu, ya. pada saat itu SSB Seros Dialos Panen Rikang berhasil lolos ke putaran nasional di Jakarta, dan alhamdulillah kita keluar sebagai juara 4. Halo, Rafli? Nah, Ya, Pak. oke, setelah dari SSB di Nrekang, kemana berikutnya? Meniti karirnya seperti apa? Setelah menjadi juara 4 tadi itu. Halo? Jaringan, mungkin Rafli terganggu? Halo, Rafli? Perjalanan setelah sempat meniti karir awal pertama dari SSB di Nrekang, setelah itu Rafli melanjutkan kiprahnya di Akademi PSM Makassar yang saat itu bergabung di Kabupaten Mamuju. Oke, kita jeda sejenak, Tribuners.
Tribuners, kembali masih bersama saya dengan Arifudin Usman, jurnalis Tribun Timur, dan minta maaf atas terganggunya jaringan koneksi. Kebetulan Rafli lagi di kampung halaman, Rafli ya? Rafli? Iya, Pak. Oke, jadi dari Enrekang langsung, jadi kebetulan ada gangguan jaringan. Oke, mungkin bisa dilanjutkan karena Tribuners ingin mendengar langsung dari Rafli terkait dengan perjalanan karir Rafli setelah dari SSB di Enrekang, berikutnya itu kemana Rafli? Ya, pada saat kembali Liga Danum itu, saya menjalani latihan di SSB Maspul pada saat usia 16 tahun. Dan pada saat itu, disitulah saya berlatih sampai akhirnya saya tamat SMP dan saya memutuskan untuk merantau untuk ke sekolah sepak bola di Makassar, yaitu PPLP. Oh, sempat ke PPLP dulu ya? Artinya Ya, sebelum Pak. bergabung dengan Akademi PSM Makassar yang di Mamuju sempat di PPLP. Berapa lama itu, Asrul? Pada saat itu sekitar cuman 1 tahun, dan PPLP akhirnya dibubarkan karena nggak berprestasi di ajang kejurnas antar PPLP. Baru setelah itu langsung ke Akademi PSM? Belum, Pak. Belum juga ya? Ya, Pak. Saat Dan itu kemana setelah itu? setelah itu saya masih latihan di PPLP, cuman latihan, dan pada saat itu ada pertandingan di Toraja Utara di Rantepao, Iya. dan kemungkinan salah satu SSB saya di sini, SSB Maspul, ikut di ajang turnamen itu, dan saya dipanggil untuk memperkuat tim SSB Maspul. Dan kebetulan salah satu tim SSB BTJ Toraja memanggil seluruh pemain PSM 16 dan semua staf pelatih untuk memperkuat Toraja Utara. Oke. Dan akhirnya tim saya berhadapan di babak penyisian dan juga kita ketemu di final. Dan disitulah saya dipanggil untuk bergabung di Akademi PSM 16 untuk mengikuti ajang festival di Jakarta. Oke, yang apa lagi nih? Pro. Ya. Betul. Yang U16 ya. Ya. Dan disitulah saya disuruh untuk tetap memperkuat PSM 16 untuk mengarungi Liga 1 U16 di Jakarta, Surabaya, dan Bali. Betul. Yang Pro Academy ini ya, Asrul ya? Ya, iya, Pak. Oke. Artinya dari situ tetap berarti kembali tadi ke SSB Maspul ya. Tampil di kejuaraan apa waktu itu di Rantepao, di Toraja, Tanah Toraja? Di situ ada turnamen yang diadakan oleh Toraja Utara di Rantepao. Saat itu Asrul memang selalu berposisi sebagai pemain tengah ya, playmaker seperti itu ya? Tidak, Pak. Pada saat di sana saya berposisi sebagai sayap. Jadi memang dari SSB memang lebih sering menjadi pemain sayap ya, Asrul ya? Iya, Pak. Oke. Asrul pemain kelahiran Kecamatan Belajen ya, Asrul ya? Iya. Belajen tahun Kecamatan Allah. Iya. Oke, terkait dengan waktu itu kemudian bergabung di Akademi PSM yang ada di Mamuju. Sempat berapa lama kemudian berlatih di Mamuju, Asrul? Cuman 1 bulan persiapan, dan pada saat itu langsung mengikuti turnamen Elite Pro itu, Liga 1. Cuma 1 bulan ya, saat itu Ya. persiapannya. Oke, setelah itu kan sempat bermain di Elite Pro PSM U16.
Ya, yang Pak. tampil di Jawa ya di sini ya. Berapa saat itu berapa pertandingan yang dimainkan dan memberi sumbangsih mencetak gol berapa banyak di situ Azrul? 21 pertandingan dan mencetak gol 14. 14 dari Dan 20. alhamdulillah keluar sebagai top skor juga. Padahal saat itu posisi Azrul bukan penyerang ya di situ ya, Iya, Pak. Gelandang. sebagai gelandang. Oke. Kemudian dari situlah kemudian Azrul mungkin penampilannya dilirik ya sama Garuda Select di situ ya, sepertinya dari penampilan di Elite Pro tadi di situ. Pada saat lawan Persibaya itu, Pak, seri ketiga. Bisa diceritakan waktu lawan Persiwa seperti apa itu? Ya, pada saat itu di hotel kita sudah ditanya oleh tim pelatih bahwa lawan Persibaya itu ada talent scouting dari Inggris untuk dibawa ke Inggris untuk mengikuti Garuda Select. Saat Dan itu, seluruh pemain disuruh untuk memperlihatkan permainannya. Oke. Baik, waktu lawan Persebaya di situ Azrul mencetak gol juga ya? Iya, Pak. Oke. Artinya PSM menang atau berapa skor saat itu? Seri, Pak. Oh, seri. Ya. Tapi justru di pertandingan itu kemudian membuat talent scouting ya, pemantau bakat dari Inggris. Siapa saat itu ya? Sudah Dennis Wise yang mantan Chelsea itu yang hadir ya, atau siapa? Semuanya, Pak. Ada Dennis, ada De Walker, ada juga tim pelatih dari timnas senior itu, Simon. Oh iya, Simon McManamy atau? Iya. Oke. Jadi saat itu masih pelatih timnas saat itu ya, kayaknya Simon McManamy. Iya, Pak. Betul. Jadi ketika itu langsung mendapat panggilan untuk Garuda Select, tidak salah yang kedua ya, Azrul? Iya, yang kedua, Pak. Bulan berapa seingatnya itu? Bulan 9, bulan 8, bulan 9, 2019. 2019. Saat itu Azrul masih 16 tahun ya? Iya, Pak. Oke, 16 tahun. Azrul ini adalah pemain kelahiran Belajen, Enrekang, Sulawesi Selatan, 19 Februari 2003. Oke, berarti sekarang usianya sudah 18 ya? 18. Oke. Iya, Pak. Oke, kemudian dari Garuda Select 2 itu Azrul sempat bermain berapa banyak di situ di pertandingan di Birmingham yang tidak salah Azrul ya? Iya. Di situ kita melakukan pertandingan 20 pertandingan. Iya, 20 pertandingan. Iya. Sudah bergabung dengan Bagus Kahvi juga saat itu ya? Iya, Bagus Kahvi. Sampai di Garuda Select 3 ya, masih sama? Di Garuda Select ketiga yang Bagus Kahvi, Brilian, David sudah tidak bergabung, Pak. Oh, oke, tidak bergabung di situ ya? Iya, Pak. Saat itu mereka sudah memperkuat timnas U18 tidak salah ya? Iya, Pak. Oke. Mungkin bisa diceritakan ke Tribuners terkait dengan pengalaman Rafli Azrul di tim Garuda Select saat itu, mulai dari Garuda Select 2 sampai Garuda Select 3 ini. Seperti apa sih itu? Mungkin bisa diinfokan, diceritakan kepada Tribuners bagaimana kehidupan di Inggris, bagaimana pertandingan di sana, seperti apa itu? Ya, kalau pengalamannya sih, Pak, kita bisa melawan tim-tim yang tim seniornya bermain di divisi utama seperti Inter Milan, Juventus, ada juga Man City, dan juga Crystal Palace. Oke, termasuk Birmingham juga main ya saat itu ya? Birmingham. Yang waktu di Inggris. Iya, Pak. Oke, mungkin di situ ada pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan seperti apa kehidupan di Inggris selama tinggal di sana. Ya, kehidupannya sih sangat beda-beda di Indonesia karena di sana makanannya juga yang sangat beda dengan Indonesia, budayanya, dan juga di sana di Indonesia kita banyak tempat sholat begitu. Iya. Pada saat di sana
nggak ada sama sekali, cuman ada di kampus itu. Itu pun tempat ibadah para yang beragama Islam di universitas itu. Oh, oh di kampus ya saat itu ya, Iya, Pak. bukan di Birmingham University, bukan ya? Ya di situ, Pak, Oh di situ di langsung ya. kampusnya itu. Oke, jadi semua dimanfaatkan fasilitas termasuk lapangan, Iya, latihan semua ya, training ground-nya semua yang ada di sana ya. iya, Pak. Oke, terkait dengan pertandingan mungkin melawan dengan kan tadi sempat Rafli Asrul ceritakan melawan tim-tim yang ada Juventus, ada Inter Milan. Seperti apa itu waktu bertanding melawan mereka itu? Meskipun Ya, usianya sama ya saat itu ya, atau levelnya usianya lebih tua mereka? malahan lebih di bawah, Pak. Lebih di bawah ya? Ya. Seperti apa itu? Mungkin bisa diceritakan. Pada saat lawan Juventus itu kita sebenarnya bisa menang, tapi kita dihukum dengan 2 penalti. Saat itu ya. Iya, Asrul Pak. saat itu Rafli bermain juga sebagai gelandang ya, sayap juga. Gelandang, Pak. Oke. Mungkin bagaimana saat itu pertandingannya seperti apa? Ya, pertandingannya kita sama-sama menyerang dan bertahan, tapi mungkin rezeki mereka untuk bisa mengalahkan kita. Oh begitu ya. Jadi rezekinya mereka dapat penalti tadi ya, dapat Iya. 2 lagi penaltinya. Kalau lawan yang lain seperti apa, Rafli ya? Kalau lawan Inter Milan itu kita sudah unggul di babak pertama 2-1, tapi mereka memasukkan tim intinya di babak kedua dan sempat di comeback 3-2. Oh, jadi mereka takut kalah ya, jadi sampai memainkan pemain intinya lagi di babak kedua. Iya, Pak. Oh, jadi comeback dari awalnya unggul sebelumnya ya? Iya, awalnya unggul. Saat itu siapa yang cetak gol, Rafli? Untuk tim Pada Garuda saat Select. itu Bagus dan juga Firdansa yang sekarang main di Persib. Oh, yang cetak saat itu ya? Ya, Pak. Oke, sebelum kita lanjutkan Tribuners, kita tahan dulu komentar dari Rafli Asrul setelah kita jeda pariwara berikut ini. Tribuners, kembali lagi masih bersama saya Arifudin Usman, jurnalis Tribun Timur di program Bincang Bola Virtual edisi 49 pada sore hari ini. Dan kita masih bersama dengan Rafli Asrul, kita masih akan bincang terkait dengan perjalanan karir dari Rafli ketika masih memperkuat dari tim Garuda Select. Rafli, saya perhatikan dari beberapa postingan di Instagramnya Rafli. Ini saya perhatikan mungkin cukup dekat ya dengan
Bagus Kahfi. Sampai-sampai saya lihat di situ ada diungkapkan doa supaya cepat sembuh. Apa itu yang terjadi itu, Rafli? Mungkin bisa diceritakan kepada saya dan juga Tribuners. Ya, selama di Garuda Select juga mereka sangat respect kepada kita dan mereka sangat membantu kita di lapangan cara adaptasi karena mereka lebih duluan menginjakkan kaki di sana. Jadi mereka lebih tahu kondisi di sana dan pada saat itu mereka sangat membantu kita bisa beradaptasi melawan tim di sana dan juga mereka sering mengajar kita bagaimana caranya kirim bola begitu Pak. Oke. Itu saya lihat ada postingan yang soal segera semoga lepas sembuh. Saat itu mungkin Rafli lagi sakit ya atau apa? Pada saat itu dia yang kena cedera Pak. Oh, oke. Cederanya waktu lawan apa itu dan berapa lawan parah? Lawan apa? Seberapa parah cederanya saat itu? Parah Pak karena 1 tahun lebih dia penyembuhan. Wow, lama juga 1 tahun. Iya Pak. Bukan hamstring atau ankle-nya? Bukan Pak. Bukan ya? Iya. Iya, tapi buktinya kan sekarang Bagus Kahfi bisa bergabung dengan FC Utrecht ya dan iya Pak. Ya, dan mendapatkan porsi bermain ya lumayan ya sebagai pemain muda. Oke, berlanjut terkait dengan Garuda Select 3. Bagaimana kalau perjalanan Garuda Select 3? Apakah ada perbedaannya ketika di Garuda Select 2 atau bagaimana? Ya perbedaannya sih itu aja Pak, karena kita dianggap sudah lebih duluan di sana kan, karena saya bertiga sudah berangkat pada tahun 2019 di angkatan kedua dan kita di sana diberangkatkan untuk membantu mereka cara beradaptasi di sana dan membantu mereka untuk melawan tim-tim di sana. Oke, saat itu bersama Edgar Amping sama siapa lagi ya, Rafli? Fernando ya. Oke, jadi bertiga dari Akademi PSM mewakili itu saat itu ya. Iya, Pak. Oke, kalau untuk kehidupan di Inggris untuk makanan bagaimana, Rafli? Ya, kalau untuk makanan pertama-pertama pada saat 2019 itu sangat tidak cocok Pak makanannya karena makanan di Indonesia sama di sana sangat beda. Tidak pernah ketemu nasi mungkin ya? Iya Pak. Apa saat itu? Roti terus menerus atau bagaimana? Spaghetti Roti atau apa? kadang kayak salad begitu. Daging kayak pasta. Iya. Iya Pak. Mungkin sejenis dengan spaghetti mungkin itu ya. Iya Pak. Dan setelah itu mungkin Rafli kayaknya sudah terbiasa makan makanan seperti itu. Kalau waktu di sana mungkin rindu juga makanan-makanan dari Sulawesi ya? Iya Pak. Kalau sudah lama di sana pasti rindu Pak. Saat itu berapa lama Rafli di Garuda Select kedua itu berapa lama? Kalau Garuda Select 3 juga berapa lama? Pada saat Garuda Select kedua itu seharusnya 7 bulan, cuman karena COVID itu jadi diundurkan dan dipercepat untuk pulang ke Indonesia. Dipercepat Dan saat pulang ya? Iya Pak. Pada saat angkatan ketiga itu 6 bulan. Oh 6 bulan ya, oh, lumayan lama juga ya 6 bulan. Iya Pak. Setengah tahun, tidak ketemu nasu cemba kayaknya ya. Oke, mungkin bisa diceritakan juga bagaimana persaingan tim saat itu ketika memperkuat tim Garuda Select karena kita kan tahu pelatih-pelatih dari luar negeri karena kita tahu Dennis Wise ya bagaimana karakternya, seperti apa saat itu persaingan untuk mendapatkan tempat posisi utama di tim Garuda Select itu. Ya pada saat angkatan kedua itu kan karena di posisi saya cuma 2 orang, jadi kita harus maksimalkan kesempatan yang diberikan untuk
diberikan tim pelatih, karena kalau kita sudah dipercaya pasti kita akan diberikan jam bermain. Saat itu siapa saingan utama Rafli di posisi itu? Sebagai gelandang sayap ya? Second striker, Pak. Iya, dan second striker berarti playmaker posisinya di sini ya? Iya, Pak. Saat itu siapa saja pesaing-pesaing dari Rafli? Pada saat angkatan kedua itu ada Dika, ada Andre juga, kadang Fernando. Oh begitu ya. Dari Fernando sendiri yang dari PSM juga masuk persaingan di situ juga ya? Dia dari Persibaya, Pak. Oh Persebaya, oke. Terkait dengan perjalanan berikutnya setelah di Garuda Select 3, Rafli berapa banyak dimainkan saat itu kalau di Garuda Select 3? Setiap pertandingan main, Pak. Setiap pertandingan juga dimainkan? Iya, Pak. Selalu starter saat itu ya? Iya, Pak. Oke, jadi betul-betul sudah mendapatkan kepercayaan penuh ya dari tim pelatih Garuda Select ini ya. Total saat itu juga 20 pertandingan juga di Garuda Select 3. Kayaknya cuma 10 pertandingan, Pak. Oh, 10 pertandingan. Iya, karena 2 bulan di sana kita lockdown. Oke. Saat itu Inggris lagi parah-parahnya ya mungkin ya, iya, pandemi saat itu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan juga ketika pandemi parah-parahnya di Inggris itu bagaimana tim saat itu? Ya, pada saat itu lockdown 2 bulan di sana dan kita fokus untuk mengembangkan fisik dan latihan di gym. Seperti itu ya? Iya, Pak. Jadi lebih banyak di dalam ruangan di situ, Rafli ya? Iya, Pak. Dan juga fokus latihan fisik. Oke, ada saya perhatikan juga di postingan tim Garuda Select itu, saya lihat Rafli mencetak sebuah gol spektakuler itu. Saat itu lawan apa itu Rafli? Dari luar kotak penalti, tendangan jarak jauh, saya perhatikan golnya kan, yang kemudian masuk di sudut kiri atas gawang lawan. Iya, Pak. Apa lawannya saat itu? Bukan siapa apa ya? Bukan Birmingham atau Watford tidak salah ya? Watford U18 itu yang. Oh iya, Pak. Betul. Watford dengan usia lebih di atasnya berarti timnya Indonesia ya karena U18. Iya, Pak. Oke. Saat itu apa yang terpikir itu sehingga mampu mencetak gol? Iya, sangat spektakuler karena tendangan dari luar kotak 16 kan? Ya, pada saat itu kita sudah ketinggalan, Pak, 1-0. Sudah ketinggalan saat itu ya. Yang kemudian berbalik ya saat itu ya, unggul. Iya, Pak, unggul 21. 21. Oke. Saat itu setelah pertandingan apa yang dikatakan pelatih Dennis Wise sama Des Walker? Kayak dipuji begitu, Pak. Oke. Pujian juga datang dari pelatih ya. Oke. Dan salah satu pujian juga saya perhatikan dari beberapa berita ini yang ada di jejaring online. Raflin kan dianggap apa ya, untuk posisi gelandang kan posturnya mungkin tidak tinggi dengan pemain-pemain lain ya, cenderung ya, karena kita tahu pemain-pemain mungkin dari Sulawesi Selatan ini kita tahu seperti Rashid Bakri yang ukurannya tidak tinggi atau apa ya, seperti kita tahu dulu ada gelandang legendaris juga PSM, ada Samsul Bahri Hairudin yang mungkin posturnya tidak tinggi amat. Nah, saat itu saya perhatikan ada berita yang menuliskan bahwa Rafli ini dari postur tidak pantas sebetulnya untuk bermain di second striker atau playmaker di situ. Nah, saat itu pelatih Des Walker langsung menyebutnya, tapi Rafli Asrul memiliki kemampuan lebih ya dari sekedar mungkin untuk playmaker karena kejelian dalam memberi umpan dan sebagainya. Apa saat itu dikatakan oleh pelatih Des Walker dengan postur Rafli lah? Ya, pada saat itu juga saya bertanya kepada mereka bagaimana cara untuk bisa lebih tinggi lagi, dan kata Dennis Wise,
Iya. pada saat itu tidak perlu terlalu tinggi. Saya juga memiliki postur pendek, tapi saya bisa. Yang penting badan kau kuat. Betul, betul juga karena kita tahu posturnya Dennis Wise ini kan Iya, sebagai ukuran pemain Eropa hanya 170 dia kan, tidak Iya. terlalu tinggi, betul, kecil. kecil. Dan saat itu kan bersaing di gelandangnya Chelsea kan. Chelsea. Betul. Oke, bagaimana dengan bahasa ini, Rafli? Mungkin bisa bercerita ini. Nah, pasti kan hari-hari pakai bahasa Inggris terus, pasti lancar di bahasa Inggrisnya Rafli juga kan. Bagaimana dengan komunikasi tim? Komunikasi dengan pelatih? Mungkin bisa diceritakan. Kalau komunikasi dengan bahasa bola gitu Pak, sudah mengerti, tapi cuman kalau mau bertanya lewat translate. Ada translator di sini, penerjemah ya? Iya Pak. Oke, dari Indonesia translatornya saat itu ya? Dari Indonesia. Oke. Apa biasanya kalau kendala-kendala di bahasa itu bagian apanya, Rafli? Gimana itu? Ya, maksudnya pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang butuh sampai harus ditranslate oleh translator, penerjemah? Kalau dipraktikkan gitu Pak, kalau terlalu panjang. Oke, mungkin terlalu cepat bahasanya ya. Karena Iya. apalagi kan kita tahu bahasa Inggrisnya orang Inggris kan berbeda kan. Iya. Logatnya berbeda. Nah, Iya. Oke. Oke, terkait dengan kesan mendalam terhadap karena Rafli kan sudah dua kali dipanggil di Garuda Select 2, Garuda Select 3. Mungkin ada kesan mendalam dengan karakter pelatih dari Dennis Wise atau Des Walker. Nah, ini karakter bagaimana kesan-kesan yang dirasakan oleh Rafli Asrul? Ya, kesan-kesannya sih selama mengikuti Garuda Select 2 dan 3 ini sangat membantu saya, apalagi pada saat pertama berangkat ke sana, saya sangat kurus. Oh, kurus ya? Iya Pak. Oke. Terus? Dan pada saat kembali dari sana, badan kayak agak terasa sudah berisi gitu Pak. Karena di sana memang latihannya gym setiap hari dan nutrisinya diatur, jam tidur diatur. Dan selama mengikuti Garuda Select, kita sangat banyak belajar dari sepak bola di sana, dan bahwa sepak bola itu kita harusnya bermain dengan simpel. Oke, jadi pelajaran sangat berharga. Mungkin dari situ bisa dikembangkan tadi dari yang simple seperti apa maksudnya di situ yang bisa dipelajari. Yang kayak di pertengahan itu Pak, seharusnya kalau bisa 2 sentuhan aja. Oh, Dan mungkin tidak perlu lama-lama iya, bola seperti itu ya? Iya Pak, karena kalau terlalu jauh juga cuman menguras tenaga. Oke, artinya di sinilah mungkin pembelajaran yang berarti ya dari bagaimana di Inggris sepak bolanya simple, sederhana, pendek-pendek begitu, Asrul ya, Rafli. Iya Pak. Oke, Tribuners, kita tahan dulu komentar dari Rafli Asrul. Kita masih akan melanjutkan pada sesi ketiga. Bagaimana dengan PSM Makassar ya, karena Rafli akan memperkuat PSM Makassar, dan kita jeda setelah pariwara berikut ini.
Tribuners, kembali lagi bersama saya dengan Arifudin Usman, jurnalis Tribun Timur, dan program kita Bincang Bola Virtual. Dan masih bersama saya ada Muhammad Rafli Asrul, wonderkid atau pemain muda PSM Makassar. Dan pada sesi ketiga ini Tribuners kita akan banyak berbincang dengan topik PSM Makassar. Rafli, oke, Rafli, terkait dengan PSM, artinya kan pada tahun ini adalah pemanggilan pertama Rafli dan juga ada beberapa pemain Akademi PSM lainnya yang kemudian dipromosi ke tim senior PSM. Nah, seperti apa harapan Rafli ketika bergabung di PSM ini? Ya, harapannya sih bisa dipercaya oleh pelatih dan bisa mendapat jam terbang lebih banyak. Oke, saat ini kan kita tahu kompetisi Liga 1 musim 2021 masih belum bergulir, artinya kita masih terkendala karena masih kondisi pandemi, belum ada kejelasan. Seperti apa harapannya? Mungkin Rafli bisa mengatakan atau seperti apa terkait dengan kompetisi Liga 1? Ya, harapannya sih untuk saat ini semoga Liga 1 cepat bergulir dan keadaan cepat kembali normal seperti biasanya. Oke, terkait dengan latihan, sudah berapa lama Rafli bergabung atau dipromosikan ke PSM ini? Sebenarnya pada tahun kemarin sudah dipromosiin ke PSM senior dan kita sudah berangkat ke Jogja itu dan 1 bulan kita di sana, dan pada saat menjelang hari pertandingan lawan Persib, Iya. disitulah ada pemberitahuan bahwa Liga 1 kembali dibatalkan. Oke, saat itu tidak salah September 2020, Rafli ya. Iya, waktu Pak. Berangkat semua ke Yogyakarta. Ke Jogja. Ya, betul. Pemusatan latihan di sana dan juga kompetisi lanjutan Liga 1 musim 2020. Ya, saat Iya, itu ya. Oke. Saat itu sudah Rafli dengan berapa orang pemain Akademi PSM yang dipanggil saat itu? ya saat itu ada sekitar 6 orang. Oh, 6 orang ya. Ya. Lumayan banyak satu berarti itu ya. Selain Edgar Amping, siapa lagi saat itu? Ada Patrick Calon. Iya betul, Patrick Calon, Fahri, Rinaldi, oke. dan juga Rifki. Saat itu sempat bergabung sampai 1 bulan lebih ya di Jogja saat itu, Rafli. Iya, Pak. Oke, kemudian kita tahu kompetisi 2020 dihentikan total, ya, dihentikan. Kemudian masuk tahun 2021 kan harapannya sempat juga digulirkan di awal tahun, tapi kemudian batal lagi, yang kemudian diganti dengan Piala Menpora. Nah, oke, waktu di Piala Menpora, Rafli sempat main ya, dipercaya tak untuk turun? Pada saat Piala Menpora saya tidak ikut, Pak. Oh, enggak, waktu itu dipanggil masih ya? Masih di Inggris. Oke, masih di Garuda Select 3 ya saat itu. Iya, Pak. Jadi saat itu masih bersama dengan Edgar Amping ya di Garuda Select 3. Sama dengan Patrick Calon juga ya, masih ya? Tidak, Pak. Oh, yang ketiga Fernando. Oh, bertiga saja ya. Oke, saat itu berarti yang Patrick yang justru dipanggil ya saat itu. Oke, bagaimana pengalaman sejauh ini berlatih bersama PSM? Seperti apa rasanya dan mungkin bisa diinfokan, dikabarkan kepada Tribuners. Ya, sangat bangga bisa dipanggil untuk mengikuti latihan bersama para senior di PSM, dan alhamdulillah pada saat latihan perdana itu senior sangat respect kepada pemain muda dan sangat membantu kita bisa beradaptasi dengan mereka, dan mereka sangat baik kepada kita di lapangan maupun di luar. Siapa pemain-pemain senior yang mungkin dekat dengan Rafli? Ya, kalau di lapangan banyak sih, Pak. Kayak Rizky Eka, senior Rashid, ada juga Cap. Oke, Kapten Zulkifli ya. Iya. Sering berbincang-bincang dengan mereka, bercakap-cakap, ngobrol begitu. Siapa yang Kayak mendekat? kalau
berbincang-bincang kayak senior Keka dan juga senior Rasid. Oh, begitu. Kalau Ya. bercanda itu sama Kev gitu. Mm-mm. Erwin. Oh. Oke, apa biasanya kalau canda-candanya di situ dengan senior-senior? Kayak ketawa-ketawa begitu, Pak. Hmm. Oke, kira-kira dari senior-senior apa pengalaman-pengalaman apa yang mungkin yang pernah diceritakan atau diinfokan atau mungkin diceritakan langsung ke Rafli? Ya, Mm-mm. pengalamannya sih selama di senior itu kita bisa belajar dari mereka yang sudah lebih duluan menginjakan kaki di sepak bola. Kita juga bisa belajar seperti saya dari posisi gelandang, kita bisa belajar dari gelandang, ada Pluim, ada Rasid, Sutanto, dan Nemarpan. Oh, oke. Jadi para pemain gelandang-gelandang ini rata-rata semua ya, Rafli sering belajar dan juga mengambil Iya, ilmu dari mereka ya. iya Pak. Oke, kalau saat ini berapa banyak pemain akademi PSM? Kalau musim lalu kan sempat dikatakan tadi 6 orang yang sampai ke Jogja. Kemudian kalau musim ini berapa orang, Rafli? Kalau musim ini 7 orang kayaknya Pak, 7 orang. 7 orang ya, yang masih Iya Pak. bertahan di PSM senior ikut Iya berlatih ya. sampai sekarang. Oke, siapa? Selain Edgar Amping, Patrick Kallon, Rafli Asrul, siapa lagi? Rifki, Rifki, M. Farhan, M. Farhan, Reza Abdillah. Reza Abdillah. Ada kiper juga ya? Rinaldi. Mm-mm. Iya ada juga kiper. Oh, oke. Rena, ya, ada kiper juga ya. Oke, terkait metode latihan, karena kan Rafli ini kan pasti sempat merasakan latihan sebelum datang head coach, pelatih kepala, kita tahu Milomir Seslia, sampai kemudian datang. Mungkin ada porsi latihan yang berbeda atau bagaimana, Rafli? Ya porsi latihannya sih pada saat pelatih asing sudah masuk, porsi latihannya sudah berat karena dibarengin dengan penguatan sebelum memasuki latihan inti. Seperti apa itu, Rafli, yang mungkin dirasa mungkin tantangannya agak berat di situ? Kayak sebelum latihan itu kita latihan core, penguatan bagian atas dan bawah, dan juga sprint. Oke. Mungkin yoyo itu yang pulang balik putar balik itu ya? Itu iya Pak. Juga ya. Oke. Tadi kan Rafli juga sempat bercerita ketika masih mengawali karir itu kurus. Tapi setelah itu pulang badannya menjadi berisi padat. Nah, mungkin faktor juga makanan juga di sini ya. Iya, makanan. Kalau selama latihan, Rafli tinggal di mana? Di rumah atau masuk di mes? Mes, Pak. Oh, di mes ya, di Jalan Nuri ya? Iya, Pak. Oke, di situ teman satu kamar sendiri atau ada berapa? Satu kamar dengan Edgar. Oh, dengan Edgar Amping ya? Oke. Iya, Pak. Terus keseharian bagaimana kalau misalkan tidak latihan? Apa yang dilakukan? Ya, kalau pagi itu saya dan beberapa teman berangkat ke gym untuk latihan di gym. Jam 8 sampai jam 10 dan jam 10 itu sampai jam 2 kita istirahat dan jam 2 kita berangkat latihan di lapangan. Di mana lokasi gymnya kalau untuk PSM itu, Rafli? Kalau saya dan teman-teman latihan di Rapocini Gym Star. Oh, oke. Memang ditarget tiap hari di situ ya? Atau berapa? Enggak Pak, cuman latihan tambahan gitu. Untuk penguatan gitu ya, untuk ya, Pak. supaya body charge-nya juga bagus begitu ya. Ya, Pak. Oke, mungkin ada kesan-kesan dengan pelatih kepala yang baru ini seperti apa? Ya, kesannya sih karena dia sudah mengerti bahasa Indonesia juga Pak, karena sudah lama di Indonesia kan. Iya. Sudah melatih beberapa tim di Indonesia. Oh, jadi kalau bahasa tidak terkendala di situ ya, Rafli? Iya.
Iya, Pak. Oh, sudah pakai bahasa bahasa Indonesia juga, Coach Milomir ini ya, Coach Milo. Iya, sedikit-sedikit. Oke. Kalau dengan pemain-pemain senior, di antara mungkin Capsule, siapa ya mungkin paling dekat sampai sekarang? Senior Rashid. Senior Rashid ya. Iya. Iya, saya perhatikan kalau Rashid mungkin agak pendiam, tapi mungkin sama Rafli mungkin banyak bercerita ya. Oke, cocok karena bersentuhan dan sesama pemain yang di posisi gelandang kan, jadi Iya, Pak. harus saling menyelami satu sama lain. Oke, Tribuner dan Rafli, tidak terasa kita sudah 60 menit bercakap, berbincang, dan betul-betul panjang lebar pengalaman Rafli mulai dari jenjang masih pemain junior, masih di SSB Maspul di Enrekan sana, kemudian sekarang meniti karir di PSM Senior. Dari situ mungkin ada yang bisa diutarakan Rafli, terutama kepada pemain, pada anak-anak muda lah, atau yang mungkin ingin mengikuti karir di bidang sepak bola, mungkin ada kata-kata yang disampaikan. Silakan Rafli. Ya, kepada para pemain muda yang lain, jangan cepat berputus asa walaupun gagal, dan terus mencoba dan terus berjuang. Terus berjuang dan jangan putus asa. Oke, mungkin bisa apa yang menjadi motivasi kuat Rafli ya hari ini, bisa seperti Rafli sekarang? Ya, motivasinya udah lama dari kecil bermain sepak bola. Kita harus jalani untuk menggapai cita-cita, karena masa kita langsung mau berhenti. Perjuangan kita dari kecil itu sangat sulit. Oke, saya mendengar kayaknya suara ibu ya di sampingnya Rafli ya. Oke, saya ingin bertanya bagaimana peran orang tua, mungkin bapak sama ibu dengan Rafli. Ya, perannya sih sangat berperan sih, Pak, karena dari kecil memang mereka sangat support, dan dari kecil memang mereka mendukung dan terus mengikuti kemana saya bermain sepak bola. Oke, yang menarik lagi waktu di Inggris bagaimana kedua orang tua? Sering menelpon kah atau sering apa begitu? Atau mengirimkan sesuatu atau apa ya, Rafli? Ya, sering kalau selesai pertandingan begitu, sering Pak. Video call ya? Ya. Oh, video call. Oke. Oke, berikutnya sebelum kita closing, mungkin ada kata-kata penutup dari Rafli, mungkin harapannya dengan PSM, dengan kompetisi seperti apa? Saya persilahkan. Ya, harapannya sih semoga PSM bisa juara tahun ini, dan harapannya untuk Liga, semoga Liga cepat berjalan dan keadaan kembali normal. Amin ya rabbal alamin. Oke, Tribuners, demikian bincang kita dengan pemain muda PSM Muhammad Rafli Asru, asal Belajen, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan juga Rafli bisa terus berjuang untuk PSM dan juga untuk mengharumkan nama daerah. Dan juga kepada pemain-pemain muda, tadi sudah ada pesan dari Rafli, jangan patah semangat, terus berjuang, mumpung masih muda, masih energi yang masih sangat besar, ya, untuk bisa menjadi pemain-pemain profesional ataupun menjadi OPR yang lain. Demikian Tribuners, bincang bola kita hari ini bersama Rafli Arsul. Dan sebelum saya closing, saya ingin mengingatkan terkait dengan pesan Ibu 3M, jangan lupa selalu memakai masker, ya, memakai masker.
kemudian kita menjaga jarak, kita hindari kerumunan, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Saya Arifudin Usman, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.